langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara pengusaha properti sekaligus sebagai Ketua Real Estate Indonesia Jawa Barat, Joko Suranto, sempat menghebohkan jagat dunia maya lantaran aksinya yang membangun jalan hingga miliaran rupiah di Grobogan, Jawa Tengah. Ternyata pembangunan jalan di Grobogan yang menggunakan uang pribadinya itu bukan hal pertama. Sebelumnya, Joko Suranto juga pernah melakukan hal yang serupa di sejumlah wilayah di Jawa Barat, khususnya seperti Kabupaten Bandung, Cicalengka, dan beberapa masjid di sana. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dianza Fahlevi akan melaporkannya. Silakan rekan Dianza. Baik Firda, dapat saya laporkan ternyata Joko Suranto ini tidak hanya membangun jalan di Grobogan, Jawa Tengah, di kampung halamannya, namun beliau juga membangun hal yang serupa di Kabupaten Bandung, tepatnya di Cicalengka, yaitu di Desa Nagrog. Beliau membangun jalan tersebut dengan dana pribadinya sekitar 1 miliar rupiah dan membangun jalan kisaran 800 meter dengan lebar 4,5 meter. Pada hal yang serupa, warga setempat juga selaras dengan Joko Suranto mengatakan memang 4 tahun yang lalu telah terjadi ada pembangunan di desa tersebut, namun warga setempat tidak mengetahui bahwa jalan yang dibangun tersebut yaitu dibangun oleh Joko Suranto. Tapi saat saya konfirmasi kepada kepala desa yaitu Bun Bun, beliau memang membenarkan bahwa jalan tersebut memang dibangun oleh Joko Suranto, yang dimana Joko Suranto sendiri pengusaha real estate dan beliau mempunyai perumahan di daerah tersebut. Dengan begitu, Joko Suranto secara tidak langsung membangun jalan untuk warga desa. Seperti itu, Firda, yang dapat saya laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Dianza dari Tribun Jawa Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi COVID-19 dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak memakai masker di ruang terbuka. Hal itu merupakan langkah awal memulai transisi dari pandemi ke endemi sesuai dengan kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan kebijakan tersebut rupanya akan memukul bisnis penyedia masker non-medis di Pasar Pangkal Pinang. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Sela Agustika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sela. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Dengan adanya kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka saat ini, tentunya begitu terhadap penyediaan masker medis yang dilakukan oleh para pedagang di Kota Tangkap sendiri. Mana dengan adanya kebijakan yang baru saat ini, sejumlah pedagang masker di ini sendiri itu merasakan dampaknya. Di mana biasanya para pedagang ini salah satu toko SM masker di Kota Pangkal Pinang ini mendatangkan stok emas kurang lebih sekitar 5 hingga 6 karung setiap kali pengiriman, di mana dengan adanya kebijakan saat ini pun pemilik pedagang masker ini pun telah mengurangi pengiriman masker ini sendiri, di mana hanya berkisar antara 3 karung hingga 4 karung. Hal ini juga tergantung dengan stok masker yang ada di rekan Sela, bisa mendengar kami dari studio? siang. Jadinya saat ini memang untuk pembelian. Oke, selamat siang. Diakuinya memang saat ini untuk pembelian masker ini sendiri masih terbilang normal, di mana warga ataupun masyarakat ini masih membeli masker dalam jumlah yang seperti biasanya, namun pihak toko sendiri tidak mengetahui beberapa jumlah masker yang dijual perharinya, mengingat ada berbagai pilihan masker yang disediakan di toko.
Kemudian diketahui juga saat ini para masyarakat pun seolah menjadikan masker ini menjadi pilihan tersendiri, di mana setelah hampir 2 ini menggunakan masker, sebagian masyarakat pun masih memilih untuk menggunakan masker ini sendiri. Nah, sementara itu hal yang sama juga dirasakan oleh pedagang masker di tepatnya di depan. Rekan Sela? Rekan Sela bisa mendengar kami dari studio? Seperti itu, Firda. Sekian dan terima kasih, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Sela dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pasca diberhentikannya pengiriman sapi dan kambing ke Kota Batam berdampak kepada beberapa pedagang daging sapi segar di Pasar Mega Legenda Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ada 3 lapak pedagang sapi segar, namun 2 diantaranya tutup pada Jumat 20 Mei hari ini. Tak hanya itu, dampak tersebut juga dirasakan oleh penjual hewan kurban yang ada di Batam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Stok hewan kurban seperti sapi dan kambing dikhawatirkan tidak cukup hingga pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Juli 2022 mendatang. Nah, demikian hal ini diungkapkan oleh penasihat Asosiasi Pedagang Peternak Sapi dan Kambing di Kota Batam. Nah, hingga saat ini stok yang ada di Sungai Temiang, Kota Batam, Kepulauan Riau hanya ada sekitar 250 ekor sapi, sedangkan kambing berjumlah 750 ekor kambing. Nah, dari kebutuhan kambing 15.000 hingga 18.000 ekor kambing dan 3.000 ekor sapi untuk momen Idul Adha. Nah, sementara kebutuhan stok di Kota Batam pada momen Idul Adha ini sebanyak 2.000 ekor lebih untuk sapi dan kambing dan 15 atau kambing 15 ekor. Nah, itu kebutuhan tahun lalu di saat momen pandemi COVID-19. Namun, karena adanya kelonggaran ini, kemungkinan kebutuhan ini akan mengalami lonjakan karena pada umumnya 30% yang berkurban saat momen Idul Adha ini merupakan warga negara Singapura. Nah, Mustafa juga memaparkan untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya, kambing dan sapi ini tidak begitu lama. Nah, seperti misalnya untuk kambing sendiri, untuk kebutuhan rumah makan sate kambing ataupun gulai itu mencapai 10 ekor per harinya. Sementara di saat momen akikah itu bisa mencapai 75 ekor per minggunya. Jadi dalam hal ini Asosiasi Peternak Peternak dan Pedagang Kambing dan Sapi meminta pemerintah Kota Batam untuk memberikan rekomendasi agar dibukanya kembali pengiriman kambing dan sapi yang berasal dari Kuala Tungkal, Jambi. Nah, dampak yang sama juga dirasakan oleh pedagang hewan kurban yang berada di kawasan Masjid Agung atau Masjid Raya Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, di mana saat ini mereka hanya bisa masih memperjualkan hanya sapi dan tidak ada untuk kambing. Mereka menyediakan 150 ekor sapi di kawasan ini. Begitu rekan Firda. Nah, hingga saat ini pemerintah Kota Batam masih belum memiliki solusi untuk ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha ini. Nah, pemerintah Kota Batam sempat melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mardanis, untuk menyarankan Asosiasi Peternak mengirimkan sapi yang berasal dari Bali. Namun hal ini tidak
eh, tidak didukung atau tidak diterima oleh pihak asosiasi lantaran harus membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama, yaitu mencapai 7 hari perjalanan sapi Bali dari Bali langsung menuju Kota Batam. Nah, selain itu pihak asosiasi juga harus minimal merental beberapa kapal roro untuk mengangkut sapi-sapi tersebut yang berasal dari Bali. Nah, satu kapal roro hanya bisa mengangkut 500 ekor sapi saja. Di Bali tidak ada ketersediaan kambing. Nah, dampak tersebut juga dirasakan oleh pedagang daging sapi segar di Pasar Mega Legenda Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, di mana di sini ada 3 lapak atau 3 pedagang sapi segar biasanya, namun saat ini 2 lapak sudah tutup lantaran tidak ada lagi stok yang mau dijual. Sementara yang bertahan hanya sisa 1 pedagang saja. Itu pun stok dagingnya hanya mampu bertahan hingga seminggu ke depan. Nah, setelah itu ia hanya bisa pasrah kepada pemerintah agar segera membuka kembali keran masuknya hewan ternak sapi dan kambing ini. Dan ia berharap juga PMK bisa segera diatasi ataupun berlalu. Begitu rekan Firda, kembali kepada Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Roma dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pedagang sapi segar bernama Rizal dan juga pedagang hewan kurban bernama Kakan Sri Agung. Berikut liputannya untuk Anda. Memang itu dampaknya besar sekali ya, karena satu stok sapi mungkin karena berkurang masuk dari Jawa ke daerah Batam. Terus sekarang ini harga terutama akan melonjak harga dari segi operator kita agak menurun ya, karena mungkin langkahnya ini sapi sudah mulai kosong untuk daerah Batam ya. Nah, untuk kedepannya orang tahu juga lagi. Stok yang ada saat ini sama Bapak tahan sampai berapa lama nih kira-kira Pak? Mungkin untuk 1 minggu lah. 1 minggu ya. Itu adalah 2 minggu 1 minggu ini lah pada depan. Sisanya untuk di pemasaran ini kan pemasaran ini Kak, yang ada di halaman Masjid Agung Kota Batam, itu kita sediain baru sekitar kurang lebih 1 minggu. Nah, tapi kebetulan hewan-hewan sapi-sapi kita yang ada di Batam sekarang itu pembesaran kita Kak. Kita beli bakalan, kita beli kecil, kita besarin. oh oke. Kalau kambing untuk sekarang bisa dibilang masih belum ada. Oh iya oke. Berarti Karena kita khusus sapi fokusnya ya. di pembesaran sapi kan. Siap. Sapi ada berapa ekor Bang untuk Kalau saat sapi ini? kisaran di angka 150-an. Kita buka sampai H+2. H+2. Iya. Oh. Setelah ini kan masyarakat Batam yang mau kurban itu udah bisa mesen sekarang, udah bisa ngecip hewannya dari sekarang. Siap. Tapi kan pengantaran kita tetap pengantaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara KPWBI Kaltara melaksanakan sosialisasi cinta bangsa dan paham rupiah perdana di Kabupaten Tanah Tidung. Perwakilan KPWBI Kaltara Nur Aditya Wiraditama mengatakan sosialisasi CBP rupiah di Kaltara ini baru dilaksanakan di 2 daerah, yakni di Kota Tarakan dan Kabupaten Tanah Tidung. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Risnawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Risna. Ya, Firda, perlu saya sampaikan kemarin BI Kaltara telah melaksanakan sosialisasi cinta bangga dan paham atau CBP rupiah di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana ini merupakan perdana dilaksanakan di Kabupaten Tanah Tidung setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Tarakan. Kemarin untuk sasaran peserta yaitu dari SMP Negeri Terpadu 1 Unggulan Tanah Tidung dan juga SMP Negeri 6 Tanah Tidung. Selain itu juga di hari sebelumnya pelaksanaan itu juga menyasar ibu-ibu yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Dari penyampaian
perwakilan BI Kaltara Nur Aditya Wira Aditama mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi CBP rupiah ini menyasar anak-anak, pemuda, dan ibu-ibu. Hal itu tentu bukan tanpa alasan BI Kaltara memilih 3 target sasaran ini, mengingat untuk anak-anak sendiri dinilai memiliki usia yang masih panjang, sehingga dengan edukasi dini diharapkan dapat memberikan dampak perubahan perilaku dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk kelompok pemuda sendiri, merupakan segmentasi penduduk terbanyak dan penggerak ekosistem sosial secara keseluruhan di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Kemudian juga untuk ibu-ibu sendiri, dari BI Kaltara menilai bahwa para ibu-ibu ini merupakan influence in audience yang bisa berdampak pada audiens lainnya yang tidak menjadi target. Kemudian juga disampaikan oleh Aditya bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa, sehingga perlu dicintai dengan cara mengenali, merawat dengan baik, dan menjaga rupiah. Kemudian juga masyarakat Indonesia harus bangga terhadap rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, serta sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Aditya juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia juga harus paham cara menggunakan rupiah secara cerdas dalam bertransaksi, berbelanja, maupun berhemat. Firda, disampaikan juga oleh BI Kaltara bahwa sosialisasi CBP rupiah ini dilakukan untuk mengajak masyarakat agar bangga menggunakan mata uang rupiah. Kalau sebelumnya masyarakat Indonesia hanya mengenal istilah dilihat, diraba, dan diterawang, atau biasa juga kita sebut 3D, maka saat ini masyarakat juga perlu mengenal yang namanya CBP rupiah, yang mana CBP ini memiliki makna yang lebih luas daripada 3D. Kemudian juga disampaikan, perlu kita sampaikan informasi terkait dengan CBP ini merupakan program yang baru diresmikan pada tahun 2021 lalu. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga sosialisasi terkait CBP rupiah ini baru bisa dilakukan secara langsung di tahun 2022 ini. Kedepan pihak BI Kaltara juga akan secara intensif melakukan sosialisasi CBP supaya lebih luas dipahami masyarakat. Dengan adanya edukasi ini juga, Firda, diharapkan masyarakat bisa selalu menggunakan uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Risna dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Beberapa bulan terakhir aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung terpantau cenderung normal. Bahkan berdasarkan catatan yang ada sejak bulan Januari lalu, aktivitasnya lebih banyak menurun. Sehingga dari pertimbangan yang ada di pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memutuskan untuk menurunkan level Gunung Sinabung. Dari yang sebelumnya sejak 20 Mei 2019 lalu, Sinabung ditetapkan menjadi level 3 atau siaga. Dan saat ini gunung api tertinggi di Sumatera Utara tersebut sudah ditetapkan menjadi level 2 atau waspada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Nasrul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasrul. Ya, selamat sore rekan Firda dan Tribuners. Ya, dapat saya sampaikan untuk aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, beberapa waktu terakhir cenderung mengalami penurunan aktivitas begitu. Ya, akibat dari adanya penurunan aktivitas yang sudah dipantau sejak awal Januari kemarin, pihak Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Nasional memutuskan untuk memberikan rekomendasi penurunan status gunung
api sinabung yang dari sebelumnya berada di level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada begitu. Ya, dapat saya sampaikan untuk Gunung Api Sinabung sendiri pertama kali mengalami erupsi yang cukup besar pada tahun 2010 lalu begitu. Kemudian berdasarkan dari aktivitas tersebut, pihak PVMBG memberikan rekomendasi dengan adanya ancaman yang dapat ditimbulkan dari bencana Gunung Sinabung ini sendiri sejak 2 Juni tahun 2015 Gunung Sinabung levelnya dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Kemudian pada 20 Mei tahun 2019 melihat aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang cukup cenderung menurun, yang memberikan rekomendasi untuk penurunan aktivitas dari level 4 menjadi level 3. Kemudian pada Rabu kemarin tanggal 18 Mei 2022, setelah 3 tahun Sinabung berada di level 3, diberikan kembali rekomendasi untuk penurunan status Gunung Sinabung. Dan dapat saya sampaikan untuk terakhir kali Sinabung mengalami erupsi tepatnya pada tanggal 28 Juli tahun 2021 lalu begitu. Ya, dapat saya sampaikan setelah adanya rekomendasi penurunan status Gunung Sinabung, selain status yang diturunkan juga ada sektoral zona bahaya yang diturunkan atau diperkecil begitu. Namun untuk secara umum pihak PVMBG masih memberikan rekomendasi zona merah di 3 km lingkar dari puncak Gunung Sinabung begitu. Hingga saat ini memang masih banyak atau pihak PVMBG masih memberikan rekomendasi adanya zona-zona merah yang masih terus dilarang untuk dimasuki oleh masyarakat begitu. Dan dari bencana erupsi Gunung Sinabung ini juga ada beberapa wilayah yang sudah direlokasi, yang mulai dari relokasi tahap pertama, kedua hingga ketiga begitu. Meskipun status Gunung Sinabung ini sudah turun menjadi ke level 2, namun pihak PVMBG melalui pos pengamatan Gunung Api Sinabung tetap melarang masyarakat untuk memasuki zona-zona merah yang telah ditentukan begitu. Kemudian untuk meskipun sudah diturunkan statusnya, namun berdasarkan penjelasan dari petugas pengamat Gunung Sinabung Armen Putra, untuk hingga saat ini status Gunung Sinabung masih terus fluktuatif atau aktivitas vulkaniknya masih terus fluktuatif, sehingga sewaktu-waktu masih bisa kembali terjadi erupsi. Dan dapat saya sampaikan untuk erupsi Gunung Sinabung sendiri memiliki 2 jenis. Untuk yang pertama adalah guguran awan panas, dan satu lagi memiliki jenis erupsi eksplosif atau menyembur ke udara begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari petugas pengamat Gunung Sinabung Armen Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Pada tanggal 18 Mei 2022, status Gunung Api Sinabung diturunkan dari siaga level 3 ke waspada level 2. Dan ini memang diturunkan pada jam 21 WIB tanggal 17, tetapi secara resminya turun pada tanggal 18. Nah, untuk sampai saat ini aktivitas Sinabung masih dalam fluktuatif. Status Gunung Api Sinabung ini diturunkan, yang pertama kita melihat dari data-datanya. Pertama, data-data yang ada di Gunung Api Sinabung menunjukkan penurunan dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dan yang kedua, dari segi ancamannya mungkin dari radiusnya juga menciut atau berkurang.
Himbauan kita ke masyarakat tetap jauhi zona-zona bahaya Gunung Api Sinabung. Kita masih merekomendasikan radius 3 kilo untuk daerah sekitar Gunung Api Sinabung dan 4,5 km ke daerah timur selatan. Nah, hingga sampai saat ini potensi untuk terjadinya erupsi dan awan panas di Gunung Api Sinabung masih ada. Kapal motor Sirimau akhirnya tiba dan sandar di Pelabuhan Lorensai Maumere pada Jumat 20 Mei pagi. Kapal motor Sirimau sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Lewo-Leba sekira Kamis 19 Mei malam. KM Sirimau sendiri mengangkut ratusan lebih penumpang dan kini sudah sandar di Pelabuhan Maumere. Seusai sandar di pelabuhan, sejumlah penumpang tujuan Maumere tampak turun dari atas kapal menuju ke ruang tunggu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik rekan Firda, dapat kami laporkan terkait dengan kondisi terkini keberadaan dari kapal motor Sirimau. Perlu diketahui bahwa pada pagi hari ini kapal motor Sirimau sudah tiba di Pelabuhan Lorensai Maumere setelah beberapa hari kandas di perairan Kabupaten Flores Timur. Adapun kapal motor tersebut mengangkut sekitar 700-an lebih penumpang dan kini sudah tiba di Pelabuhan Lorensai Maumere. Ada pula penumpang yang datang ke Maumere sudah turun. Selain itu juga penumpang yang sebelumnya menunggu di Pelabuhan Lorensai Maumere, tadi menurut pantauan kita mereka sudah ada lagi di sekitar wilayah Pelabuhan Lorensai. Mereka menunggu jadwal keberangkatan kapal tersebut. Dan ada pun juga terkait dengan wawancara kita dengan beberapa warga yang notabene adalah penumpang kapal KM Sirimau seperti yang disampaikan oleh Timo, yang menyampaikan bahwa kejadian tersebut membuatnya sempat panik saat kapal tersebut menabrak karang dan kandas tepatnya di Pelabuhan Meko, Kabupaten Flores Timur. Awalnya sempat membuat dia panik, namun ia bersyukur bahwa saat ini kapal tersebut sudah bisa dievakuasi, diselamatkan, dan hingga kini sudah tiba di Pelabuhan Lorensai Maumere. Adapun tadi saat kita berada di lokasi, pihak Angkatan Laut di Maumere dan juga pihak PNI juga sudah turun untuk memantau situasi. Ada pula yang turun untuk mengecek lokasi atau titik kerusakan dari kapal tersebut. Dan update terkini bahwa saat ini kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Lorensai Maumere dan untuk jadwal keberangkatannya kita masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Dan syukur bahwa kapal tersebut yang mengangkut sekitar ratusan penumpang dalam keadaan sehat, ya, penumpang tidak ada yang mengalami kecelakaan. Dan juga selain itu kapal tersebut mengangkut 2 jenazah yang berangkat dari yang sebelumnya dari Malaysia. Dan saat ini tadi malam kita sempat meliput juga bahwa kedua jenazah itu sudah diantar menggunakan kendaraan darat dan sudah tiba tadi malam di tempat atau rumah mereka masing-masing yang dibawa oleh keluarga yang menjemput di Pelabuhan Lewo-Leba. Dan terkait dengan saat ini bahwa kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Lorensai Maumere selain untuk diperbaiki dan juga bersiap untuk berangkat lagi. Ada demikian dapat kami laporkan update terkini terkait dengan kapal motor Sirimau. Ya, baik. Terima kasih rekan Nofri dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang penumpang dari KM Sirimau. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat pagi kakak. Ya, pagi. Kakak, ini kakak penumpang lanjutan atau bagaimana nih kakak? Penumpang lanjutan. Kakak rencana mau kemana? Manokwari. Manokwari. Ya. Kakak, ini kan kapal ini kan sempat kandas di perairan Selat Witihama. Kakak bisa cerita sedikit pas dia kandas itu perasaannya bagaimana waktu itu? Ya, panik. Panik. Ya. Situasi di dalam kapal seperti apa? Situasi di dalam kapal ya aman-aman saja. Semuanya pada panik. Panik ya? Ya. Takut juga. Takut juga. Kan baru pertama kali jadi. Pertama kali ya? Ya. Setelah berapa malam di? 2 malam. 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Ya. Akhirnya yang hari terakhir kapal Pitar ke Flores, syukurlah. Oke.
sempat gelombang juga. Iya, sempat gelombang. Waktu yang evakuasi kakak juga termasuk yang mau dievakuasi ke Lewilipa atau tidak? Tidak, yang hari kedua kalau tidak salah. Tidak. Iya. Oh, tidak. itu yang penumpang ke Lewilipa. Iya, penumpang ke Lewilipa saja. Ini sekeluarga atau sendiri, Mbak? Sendiri. Ya. Kakak naiknya di mana nih? Di Kupang. Di Kupang ya. Pas ini panik. 3 rumah di Kampung Mangunjaya RT 3 RW 3 Desa Mangunjaya, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terbakar pada Kamis 19 Mei malam. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan BP2BK Bantar Gadung, Sihabudin mengatakan kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah hingga merembet ke 2 rumah lainnya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kronologi hingga kondisi rumah saat ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Muhammad Rizal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizal. Baik, Gerda dan juga Tribuner dapat saya sampaikan terkait kejadian kebakaran yang membakar 3 rumah di Kampung Mangunjaya RT 3 RW 3 Desa Mangunjaya, Kecamatan Bantar Gadung yang terjadi sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat, Kamis malam tadi. Kebakaran bermula diduga akibat dari korsleting listrik dari salah satu rumah bernama Ade Heri, di mana kebakaran tersebut langsung merembet ke 2 rumah lain, yakni milik Beda dan juga milik Bapak Yahya. Begitu hebatnya api yang membakar dan sangat cepatnya merembet ke rumah-rumah, ataupun 2 rumah di samping salah satu rumah Ade Heri, itu membuat ketiga rumah tersebut terbakar dan seisi rumah ludes terbakar berupa dari perhiasan, barang-barang dapur, bahkan hingga sepeda motor pun turut ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Untuk kerusakan ketiga rumah sendiri berdasarkan keterangan dari petugas penanggulangan bencana kecamatan ataupun P2BK Bantar Gadung, Sihabudin mengatakan bahwa kerusakan rumah sekitar 50% untuk ketiga rumah yang terbakar tersebut. Namun seluruh isi rumah mulai dari perhiasan, kendaraan, dan sejumlah barang-barang elektronik yang ada di dalam rumah tersebut sudah terbakar. Dan kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beruntungnya dalam peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam itu tidak ada korban jiwa. Dan untuk kondisi terkini sendiri saat ini kondisi kebakaran sudah tidak terjadi dan pihak P2BK dan juga sejumlah Forkopimda mengimbau kepada masyarakat di mana di lokasi kebakaran tersebut sering terjadi mati lampu sehingga pihak Forkopimda mengimbau warga untuk waspada dan berhati-hati karena dikhawatirkan terjadi korsleting listrik dan terjadi peristiwa serupa. Informasi yang kami dapat, api berhasil dengan cepat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Sekitar 10 menit api berhasil dipadamkan, namun sayangnya isi-isi yang ada di rumah karena dengan begitu cepatnya api merembet, membakar ataupun membuat hangus isi rumah di 3 rumah yang terbakar tersebut. Tidak. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar Muhammad Rizal atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Warga di perumahan Alkoni, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin mulai was-was karena hujan yang mengguyur dan buat air mulai naik. Bukan hanya was-was karena takut kembali kebanjiran, akan tetapi warga merasa was-was karena masih ada buaya yang beredar di sungai dekat wilayah perumahan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sahri. Baik, selamat sore Firda, selamat sore Tribun Sumsel. Sebelumnya kami beritakan bahwa pada beberapa waktu lalu di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin itu terjadi banjir kisaran pinggang orang dewasa. Jadi pada saat itu banjir besar melanda dan awalnya masyarakat di Kelurahan Tanah Mas tidak mengetahui bahwa ada penangkaran buaya yang jebol pada saat itu dan
sudah mengetahui 2 hari setelah banjir mulai surut, dan masyarakat melihat beberapa buaya yang ada di sekitar sungai yang di tempat mereka tinggal. Nah, di sini baru masyarakat melaporkan ke pihak kelurahan, ditindaklanjuti dengan pihak kecamatan dan dilaporkan ke pihak BKSDA. Nah, dari sini baru dilakukan penindaklanjutan untuk melakukan penangkapan. Setidaknya dari informasi yang kami peroleh ada 70 ekor buaya yang lepas dari penangkaran yang berukuran berkisaran 2 meter sampai 3 meter. Nah, dari sini masih diupayakan untuk melakukan penangkapan, dan beberapa hari ini terjadi hujan. Nah, di sini masyarakat terutama di perumahan Algoni ini, yang memang notabene perumahan ini dikelilingi oleh sungai. Pada saat kami melakukan pengecekan, sungai sudah mulai kembali tinggi karena diguyur hujan, sehingga disinilah masyarakat di perumahan Algoni ini merasa was-was dengan masih adanya beberapa ekor buaya, dan dari laporan warga yang kami peroleh ada 7 ekor buaya yang masih berkeliaran di sekitar sungai di perumahan Algoni ini, dan baru 1 buaya yang ditangkap, dan saat ini masih ada sekitar 6 buaya yang memang masih ada di sungai di sekitaran perumahan Algoni. Nah, dari pihak agar ini segera ditanggulangi untuk penangkapan buaya, dan ditakutnya nanti ketika air kembali naik dan kembali banjir membuat buaya ini masuk ke lingkungan perumahan warga. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Ardiansyah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, hari ini kami tampilkan wawancara dari Ketua RT 48 bernama Sariman. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa ada penangkaran buaya yang lepas. Memang sebelum kami tahu itu tidak ada resah sama sekali, dikarenakan memang kami belum mengetahui bahwa ada reptil untuk reptil penangkaran buaya yang lepas. Tapi setelah kami mengetahui kabar berita tersebut, dan kami sempat belum percaya, karena kami memang selaku warga ini tidak mengetahui karena belum ada bukti. Ternyata setelah sekian hari berjalannya Hamin banjir tadi itu, saya dengar kabar itu memang ada penangkaran yang lepas buaya sekitar kurang lebih, yang jelas banyak infonya sih. Nah, jadi khususnya sekarang di perumahan Algoni ini memang reptil buaya itu betul-betul nampak. Pada hari sesudah banjir itu surut, nampak beberapa titik. Nah, cuman kami dengan warga sempat melihat, memutu, dan kami percaya bahwa ada buaya yang lepas. Nah, cuman kami sempat koordinasi dengan pihak-pihak tertentu, seperti tim-tim penangkapan buaya yang sudah terkabar. Jadi kami menghubungi mereka, cuman mereka tetap respon dengan hubungan kami di masyarakat Algoni ini berjalan sekian hari, cuman tetapi sempat terhalang ataupun terhambat karena akan menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu sudah mendekati, mereka sempat on, dan 4 hari. Sebuah pickup mengangkut pasir di Garut terseret luapan sungai akibatnya seorang sopir bersama kernet hampir hanyut oleh derasnya hantaman air. Peristiwa tersebut terjadi di Sungai Cipasarangan di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 19 Mei sore. Kapolsek Cikelet AKP Solah Parwani mengatakan kedua korban saat kejadian sedang berada di dalam mobil melakukan aktivitas penambangan pasir sungai.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Algifar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik, selamat sore Firda, selamat sore rekan Tribunus dimanapun Anda berada. Kemarin sore telah terjadi peristiwa menegangkan di sungai di Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut, yang mana air sungai tiba-tiba naik begitu dan menghantam penambang pasir sungai yang ada di sungai di kawasan Ciklet itu. Akibatnya supir dan satu orang kondektur terseret, dan detik-detik mereka terseret viral di media sosial, lalu begitu menegangkan begitu. Proses evakuasi ini berjalan selama 2 jam dan sulit dilakukan. Evakuasi dilakukan oleh petugas atau anggota kepolisian dan Damkar UPT Kecamatan Pamempek. Beruntung kedua supir pick up maksud kami bersama kondekturnya selamat setelah proses evakuasi dilakukan. Ini memang terjadi secara tiba-tiba di kawasan tersebut. Pada sore itu tidak ada hujan ataupun cuaca baik-baik saja, namun di kawasan Hulu hujan deras sehingga air bah begitu menerjang kawasan Ciklet. Ini memang para penambang pasir ini biasa melakukan penambangan dan menyimpan mobil tambang atau mobil pengangkutnya di tengah-tengah sungai, karena memang awalnya sungai tersebut surut, namun tiba-tiba air yang disebut warga situ yaitu Caah Dendeng itu tiba-tiba menerjang begitu kawasan tersebut. Jadi ini tidak ada korban jiwa, 2 supir dan kondeknya selamat, dan Forkopincam Kecamatan Ciklet juga mengimbau kepada warga yang biasa melakukan penambangan pasir di sungai tersebut agar berhati-hati, karena memang cuaca tidak bisa diprediksi. Meskipun kawasan Ciklet tidak turun hujan, bisa saja kawasan Hulu itu hujan deras dan seperti yang Anda saksikan di layar, bisa saja menerjang begitu seperti banjir yang tiba-tiba datang dan menghantam para penambang. Baik, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar Sidki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berhasil mengagalkan edaran ganja seberat 3 kg lebih yang dikirim ke Balikpapan dengan menggunakan jasa ekspedisi luar laut. Tanaman terlarang ini berhasil diamankan dari tangan 3 tersangka, yakni SE pria 45 tahun, RY pria 33 tahun, dan AS pria 38 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Leveni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Ya, untuk diketahui ya, penangkapan para pelaku ini dilakukan pada Rabu 30 Maret lalu di salah satu kantor ekspedisi yang berada di wilayah Balikpapan Selatan. Nah, saat itu petugas dari Pelayanan Bea dan Cukai Balikpapan melakukan pemeriksaan terhadap paketan yang dibawa oleh salah seorang pelaku, yaitu SR tersebut, ya Firda dan Tribuners. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa paketan dus kecil yang di bawah SE ini berisikan 1,7 kg ganja yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara, Firda dan Tribuners ya. Nah, kemudian dari hasil interogasi diketahui juga SE membawa pesanan dari pelaku lainnya, yakni RE melalui penghubungnya AS. Nah, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalimantan Timur Kombes Pol Joko Purnomo menerangkan bahwa saat itu para pelaku juga tengah menunggu pesanan ganja dari Jakarta seberat 2,2 kg dengan nilai 6 juta rupiah. Nah, Kombes Pol Joko Purnomo juga mengatakan bahwa tanaman semusim ini rencana akan diedarkan di Kota Balikpapan nih, Firda dan Tribuners. Bahkan sebab para jaringan peredaran ganja ini tengah melirik Kota Balikpapan nih sebagai market mereka ya, Tribuners. Bahkan BNNP Kaltim mengungkap beberapa dari jaringan ganja tersebut mulai menanam ganja di dalam pot loh, Firda dan Tribuners. Bahkan
beberapa pot ini sudah diamankan dan mati karena tidak dirawat pastinya ya. Jadi ini tentu menjadi atensi pemerintahan setempat agar lebih waspada lagi terhadap peredaran ganja ini, Firda dan Tribuners. Dan kembali ganja seberat 3 kg tersebut kini telah dimusnahkan oleh BNNP Kalimantan Timur pada Kamis 19 Mei kemarin, Firda dan Tribuners. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Rita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria parubaya berinisial ADL, 63 tahun terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa pada Rabu 18 Mei. Warga desa Taeng, Palangga itu dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf lantaran ditikam oleh anaknya sendiri. Terduga pelaku berinisial UD, 22 tahun, anak lelaki ke korban. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Dari Tribun Timur, maksud kami, ada Said Zulfadli yang akan melaporkan. Silakan rekan Said. Ya, terima kasih Firda. Di mana kasus penikaman ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu di rumah korban sendiri di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana sang anak yang merupakan korbannya sendiri yang telah menikam ayahnya, di mana korban sebelumnya dijelaskan kronologisnya bahwa sang ayah ketika itu menuding anaknya mengambil uang senilai 200.000 sehingga terjadilah cekcok antara ayah dan anak korban sendiri. Setelah itu korban dan terduga pelaku sendiri itu mulai memanas dan korban ayahnya sendiri itu memukul sang anak. Namun anak ataupun pelaku ini tidak terima sehingga salah satu anak korban sendiri juga datang dan melerai keduanya. Tak lama setelah itu UD yang berinisial UD ini atau pelaku kembali datang dan tiba-tiba mengambil pisau dan menikam perut korban. Usai kejadian tersebut pelaku langsung melarikan diri dan kabur, dan sementara korban yang merupakan ayah kandung korban sendiri itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menurut pihak kepolisian, keberadaan pelaku belum diketahui. Pasalnya keluarga korban juga belum melaporkan kasus tersebut. Hingga saat ini polisi masih menunggu, dan jika pihak keluarga korban merasa tidak menerima atas kejadian tersebut, polisi mengimbau agar keluarga korban segera melapor ke pihak berwajib. Begitu. Ya, baik, terima kasih rekan Said dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami, saya tadi juga sudah menghimpun keterangan dari anak korban, Rosina, dan juga PLT Kasihhumas Polres Goa AKP Hasan Fadli. Berikut liputannya untuk Anda. Dia belum bilang nih, di situ dia Rosina bapak dipukul, melawan. Jadi dorong keluar dan jamu sudah nih pagi sekali itu kalau bilang ngantuk, jadi salam lagi bapak, jadi pukul lagi sama bapak, sudah dipukul 6 menit pisau ada kuliah terus ditusuk, jadi motor bapak nak pegang perutnya itu dan akhirnya ke pisau. Pisau apa ditusukkan bapak atau sedapur atau sedapur? Itu tiba-tiba langsung ditusuk bapak tak? Tiba-tiba langsung. Saudaranya itu langsung katanya tidak sengaja. Iya katanya. Iya katanya tidak sengaja. Saya juga tidak kuliah ambil pisau. Dia coba kuliah saja tarik pisau. Udah kuliah ki. Mau tarik keluar ini bapak baru pegang pelurunya kena kak. Kita merespon apa yang menjadi viral di media sosial terjadinya tindak pidana dalam bentuk kekerasan terhadap orang tua dengan menggunakan pisau dapur. Hari ini saya mendatangi pihak rumah sakit
Yusuf untuk melihat secara langsung kondisi sang ayah ataupun korban penusukan dari anak itu sendiri. Ceritanya gimana? Kronologinya? Jadi kronologi kejadian berawal sang ayah menuduh kepada pelaku mengambil uang senilai 200.000 dan kemudian sang pelaku menyangkal dan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh ayah di dalam rumah dengan cara memukul sang anak dengan menggunakan kepalan tangan. Sehingga pada saat kejadian, saksi atas nama Rustina datang ke rumah korban untuk melerai dan mendorong keluar kepada sang adik supaya menghindari tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah korban tidak terlalu membesar. Kemudian pada saat beberapa menit kemudian pelaku atas nama Udin kembali datang dan langsung menusuk korban yang tidak lain adalah ayah pelaku itu sendiri di bagian dada, bagian bawah tulang rusuk. Sendiri mengalami luka nih. Jadi untuk korban sendiri mengalami luka di bagian dada, bagian bawah tulang rusuk dan sudah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit. Berapa luka? Sendiri. Untuk titik luka cuma satu, cuma untuk lebar. Sering bikin shock terapi kepada anak-anak yang sedang naik motor di jalan, komplotan maling ini ditangkap oleh polisi. Mereka menyusun skenario seolah si anak yang bersepeda motor memiliki masalah dengan adik kandung pelaku. Korbannya yang sebagian besar anak-anak itu pun ketakutan hingga menyerahkan motornya. Aksi tipu-tipu komplotan maling itu akhirnya tamat. Komplotan maling yang membuat resah itu ditangkap di wilayah DKI Jakarta pada Minggu 8 Mei sekira pukul 8 pagi. Kelima maling tersebut yang ditangkap yakni berinisial ER, DS, STR, PF, dan MR. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwoterginas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Satrio. Ya, baik rekan Firda, jadi memang Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap komplotan maling motor yang menyasar korban terutama anak-anak. Jadi memang modusnya ini berdasarkan dari keterangan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce, memang modusnya ini terbilang unik karena mereka menyasar anak-anak atau bocil yang mengendarai sepeda motor di jalan raya di siang hari atau sore hari. Jadi kelima pelaku ini memiliki tugas masing-masing. 2 pelaku mencari mangsa atau mencari korban dan 3 lainnya bertugas sebagai penanda. Jadi 2 pelaku menggunakan motor mencari mangsa di jalan, kemudian ketika sudah melihat sasaran, mereka mengejar anak tersebut yang sedang mengendarai motor. Setelah dipepet dan diminta berhenti, tiba-tiba saja kedua pelaku ini menuduh anak itu telah melukai, seolah-olah telah melukai atau memukul adik pelaku, sehingga si korban diminta turun dari motor dan diminta naik ke motor pelaku, sedangkan pelaku lainnya membawa sepeda motor tersebut. Dan ketika sudah berada di suatu tempat, korban atau anak kecil ini tiba-tiba diturunkan dan kedua pelaku membawa kabur motor korban gitu. Dan Pasma Royce sendiri telah menangkap jajaran dari Polsek Kalideres, dan memang kejadian ini terjadi di wilayah DKI Jakarta, di sejumlah wilayah di DKI Jakarta gitu. Dan yang berhasil mengungkap ini dari jajaran Polsek Kalideres. Dan dari tangan para pelaku, polisi menyita sebanyak 14 unit sepeda motor, 14 unit plat nomor palsu, dan juga 56 STNK palsu juga. Dan 14 unit
motor ini bervariasi ya barang buktinya, mulai dari Vespa Sprint ya Matic, kemudian juga ada PCX, NMAX, hingga Honda Beat atau motor-motor Matic, dan rata-rata dipukul rata semua. Hasil kejahatan itu dijual seharga 4 sampai 5 juta seperti itu, dan akibat perbuatan para pelaku dikenakan dengan pasal penggelapan dan juga pasal pencurian yang dengan hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Seperti itu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Satrio dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 272 orang calon jamaah haji di Kabupaten Polewali Mandar gagal berangkat tahun ini. 124 orang yang gagal berangkat, yakni calon jamaah berusia 65 tahun. Sementara 148 orang lainnya gagal berangkat karena pembatasan kuota jemaah haji. Kementerian Agama RI beberapa waktu lalu mengumumkan kuota haji reguler per daerah untuk keberangkatan tahun ini. Kuota tersebut diperoleh Indonesia setelah pemerintah Arab Saudi membuka kesempatan ibadah haji 1443 Hijriah sebanyak 1 juta jemaah dari luar negeri. Dari total jumlah jemaah haji non-Arab Saudi tersebut, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan Kementerian Agama Kabupaten Sigi berencana akan memberangkatkan sebanyak 78 calon jemaah haji tahun 2022. Hal itu diutarakan Kasih Mais dan Penyuluhan Haji Umroh Kemenak Sigi Abjan Jauhar. Ia mengatakan kuota untuk Kabupaten Sigi pada tahun ini diberikan pemerintah sebanyak 78 calon jemaah haji, termasuk dalam cadangan itu kurang lebih 20 orang. Menurutnya, pihaknya sendiri saat ini tengah melakukan pendataan agar calon jemaah haji melunasi pembayarannya. Saat ini Kementerian Agama Kabupaten Sigi sedang melakukan pendataan pelunasan, dan sampai sekarang lebih kurang selama 3 hari ke depan, ini calon jamaah haji sudah harus melunasi itu sebanyak 70 orang. Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan final secara keseluruhan. Abjan Jauhar juga menuturkan tahun ini pemerintah juga memberikan batasan waktu kepada masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji. Untuk umur sudah ada pembatasan oleh pemerintah, maksimal yang berangkat tahun ini di kisaran 65 tahun dengan batas 30 Juni. Sementara usia paling muda itu minimal 18 tahun. Untuk di bawah 18 tahun, pemerintah belum mengizinkan perjalanan ibadah haji. Kasih Mais dan PHU Kemenak Sigi itu menjelaskan, kesehatan juga merupakan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan ibadah haji yang sangat diperhatikan oleh pihaknya. Alhamdulillah semua calon jamaah haji dari Kabupaten Sigi sudah divaksin meningitis, dan semua juga sudah dilaksanakan vaksin pertama, vaksin kedua, dan juga bahkan sudah ada calon jemaah haji yang dilakukan vaksinasi yang ketiga atau booster, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu. Muhammad Salam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Malang, Saudara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang mengadakan simulasi pada aplikasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru masuk sekolah negeri. Simulasi berlangsung mulai Jumat 20 Mei dini hari pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 21 Mei pukul 23.56 waktu Indonesia Barat. Aplikasi tersebut sendiri berbasis website yakni ppdbkotamalang.id. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Silvianita Widiawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Frida. Hari ini saya melaporkan tentang
dimulainya simulasi aplikasi PPDB online di Kota Malang. Simulasi ini sebagai cara dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang untuk uji coba teknis, juga bisa mendapatkan masukan dari masyarakat terkait aplikasi tersebut. Dari pantauan di kantor Dinas Pendidikan, ada sejumlah warga yang melaporkan bahwa kesulitan untuk mengakses aplikasi tersebut saat simulasi. Seperti yang disampaikan oleh Marge, ia mendapat kesulitan saat mengakses mic anaknya yang bisa dilakukan secara otomatis, tapi ternyata tidak bisa, sehingga ia tidak bisa lebih lanjut masuk ke dalam aplikasi tersebut. Tapi ketika mencoba mic teman anaknya, ternyata bisa. Dia kemudian mendapat bantuan penjelasan dari panitia PPDB yang diharapkan untuk mencoba lagi karena masih ada mutasi data di aplikasi tersebut. Namun dia bisa mencoba lagi sampai batas waktu uji coba tersebut pukul 23.59 pada hari Sabtu besok. Dari penjelasan Dinas Pendidikan melalui PLT Kabid Pendidikan Dasar Dodi Teguh Pribadi, dia menjelaskan bahwa dengan selain simulasi dari Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan, namun akan dibuka mulai Sabtu. Dari penjelasan dia, untuk terkait simulasi diharapkan saat pelaksanaan nanti yang dimulai pada 23 Mei hari Senin, yang dimulai jenjang TK dan SD negeri, tidak ada masalah. Demikian saja. Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Marike, salah seorang wali murid. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, ini hanya gagal istilahnya gitu, padahal sudah 2017 dan ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang kan gitu. Iya. Tadi nyoba jam berapa, Bu? Jam berapa? Setengah 9-an. Setengah 9, ya. Langsung apa dua nama. Satunya saya masukkan zonasi, satunya prestasi raport. Cuman yang prestasi raport yang ini nicknya nggak kedetek gitu. Yang satunya kedetek. Jadi apa Bu harapannya nanti pas pelaksanaan ya bisa semua. Program Studi Fisika FMIPA ULM mengadakan kegiatan Kalimantan Physics Competition di lapangan softball ULM Jalan Ayani, kilometer 36 Blok Tabat Selatan, Banjarbaru pada Jumat 20 Mei hari ini. Yang mana temanya adalah bersama fisika tingkatkan semangat kreatif dan kompetitif serta jiwa inovatif untuk generasi Indonesia cemerlang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Siti Bulkis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Siti. Baik, terima kasih. Ya, hari ini dilaksanakan event Kalimantan Physics Competition 2022 yang mana kegiatan tersebut diprakarsai oleh program studi fisika dari Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Nah, berdasarkan informasi dari penanggung jawab kegiatan Kalimantan Physics Competition 2022 yaitu Iqbal Setiawan, kegiatan ini merupakan tonggak awal mereka untuk membuat lebih merangsang para anak-anak untuk lebih inovatif dan kreatif dalam terutama dalam hal mata pelajaran fisika.
Nah, masih berdasarkan keterangan dari Iqbal, dalam kompetisi ini, yaitu kompetisi roket air ini diikuti oleh sedikitnya 43 tim dari se-Kalimantan. Jadi tidak hanya diikuti oleh peserta dari Kalimantan Selatan saja. Dan berdasarkan informasi juga dari Iqbal bahwa kegiatan event Kalimantan Fisik Competition ini tidak hanya mempertandingkan roket air, tetapi juga ada pertandingan karya tulis ilmiah, tingkat SMA, kompetisi fisika, tingkat SMP dan SMA. Kemudian juga ada lomba esai tingkat nasional dan videografer tingkat nasional. Ya, baik. Terima kasih rekan Siti dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari penanggung jawab kegiatan Kalimantan Fisik Competition, Iqbal Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk peserta roket air sendiri itu ada sekitar kurang lebih 44 tim dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Kalteng, ada yang dari Kalimantan Timur, pun juga dari Kalsel juga ada. Yang mana artinya ini diikuti oleh lintas provinsi di Kalimantan. Pun juga ini merupakan salah satu tonggak besar kami untuk meningkatkan kreativitas dan juga jiwa kompetitif bagi siswa khususnya di SMP maupun SMA. Oke. Di bidang apa? Ada bidangnya mungkin pelajaran apa? Untuk roket air sendiri merupakan suatu ilmu terapan daripada ilmu fisika, yang mana itu salah satu mata pelajaran yang sering ada di sekolah seperti mata kuliah di IPA. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran yang wajib bagi peserta. Nah, ini salah satu bentuk implementasi ataupun juga ilmu terapannya begitu. Selain dari desain, yang mana artinya bukan hanya sekedar dari mekanisme dalam peluncuran, artinya dalam kreativitas dalam membuat peluncurnya pun juga roketnya itu menjadi suatu penilaian bagi peserta. Oke. Berapa jarak jauh roketnya terbang itu yang dihitung? Oke, untuk jarak roket sendiri kurang lebih sekitar 50 sampai 60 meter. Nah, itu merupakan salah satu jarak yang harus ditempuh peserta, yang mana di situ ada 3 lingkaran ataupun juga 3 lintasan menjadi nilai yang akan menentukan poin peserta tersebut. Oh, berarti harus masuk di dalam lingkaran itu ya? Iya. Oh, oke. Ini berlangsung berapa hari nanti, Mas? Untuk pelaksanaan Kalpiko sendiri, Tato sendiri merupakan salah satu seni yang dapat diabadikan di tubuh. Tato bisa dikatakan sebagai identitas diri dan memiliki arti tersendiri. Seni tersebut tentunya memiliki arti yang sangat penting, termasuk menurut milenial Kevin Febiola. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Reski Mertarega yang akan melaporkannya. Silakan Reski. Oke, terima kasih rekan Firda. Bahwasannya tren tato itu sendiri untuk perempuan sebenarnya sudah lama ya teman-teman Tribuners. Jadi untuk di Bandar Lampung itu sendiri mulai membludak lagi nih. Karena menurut pantauan Tribun Lampung itu sendiri bahwasannya tren untuk perempuan itu sendiri sudah dari tahun lalu, bahkan 2 tahun yang lalu. Namun untuk pantauan Tribun Lampung itu sendiri menurut pembuat tato itu bahwasannya baru bulan-bulan ini tren tersebut muncul lagi. Nah, menurut kita sumber yang kita Kevin Febiola itu bahwasannya tato merupakan salah satu seni yang dapat diabadikan. Jadinya ia memilih untuk mengabadikan seni tersebut melalui dan digunakan untuk tubuhnya. Karena dari pantauan Tribun Lampung itu sendiri, di masing-masing tato yang ia miliki itu memiliki makna dan arti tersendirinya. Nah, uniknya tato menurut Kevin Febiola itu sendiri bahwasannya dia dapat melihat karakteristik dari setiap orang. Ada yang menganggap
ia remeh atau menganggap dia baik, itu bisa ia lihat dari tato itu sendiri. Nah, ada pun proses persiapan yang harus dilakukan dalam membuat tato itu justru ada 5 nih teman-teman Tribuners. Jadi saat kita ingin datang untuk nato, itu ada hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya kita harus memenuhi asupan cairan di dalam tubuh, dan kedua, kita tidak boleh menggunakan atau meminum obat yang dapat membuat darah itu encer. Dan yang ketiga, itu kenakan pakaian yang nyaman ya teman-teman Tribuners. Jadi bisa dilihat bahwasannya proses Kevin Febiola datang ke tempat tato itu menggunakan pakaian yang nyaman. Dan yang keempat, sebelum melakukan tato di tubuh itu harus bisa dibilang harus makan terlebih dahulu agar bisa sehat. Nah, untuk pembuatan proses tato itu sendiri tergantung dengan berapa besarnya ukuran. Jadi kalau emang dia kecil itu kurang lebih 2-3 jam sudah selesai. Jadi kalau misalnya dia nato untuk seluruh tangan itu bisa memakan waktu kurang lebih 15 jam. Seperti itu, rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Reski atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau
saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah harus di sini untuk strateginya? ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah harus di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah harus di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku
nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah elemen massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Singapura di Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat 20 Mei. Demonstrasi digelar untuk membela Ustadz Abdul Somad alias UAS yang ditolak masuk ke Singapura beberapa waktu lalu. Beberapa elemen yang melakukan unjuk rasa yakni antara lain dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PMI 98 dan Pertahanan Ideologi Syarikat Islam APRISA. Untuk mengetahui bagaimana jalannya demonstrasi dan untuk mengetahui bagaimana saat ini kondisi di sana, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Anas Furkon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, baik, sudah. Siang hingga sore tadi, Kedutaan Besar atau petugas Singapura Setiabudi, Jakarta Selatan didatangi puluhan orang yang melakukan aksi unjuk rasa terkait membela Ustadz Abdul Somad setelah adanya penolakan dari Singapura ketika Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak masuk ke negara tersebut. Pantauan Tribun Jakarta.com, masa aksi tiba di Kedutaan Besar Singapura sekitar pukul 13.45 atau setelah beberapa saat setelah hujan reda. Kemudian salah satu perwakilan dari masa aksi melakukan orasi di atas mobil komando di depan Kedutaan Besar Singapura. Setelahnya perwakilan masa aksi juga memberikan pernyataan kepada awak media. Salah satunya yaitu adalah Ustaz Nasution dari PPMI 98 atau Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98. Dia mengatakan bahwa penolakan UAS oleh Singapura telah mencoreng umat Muslim di Indonesia, sebab menurutnya Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu ulama besar yang ada di Indonesia. Dia juga meminta agar Duta Besar Singapura untuk Indonesia segera melayangkan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Muslim yang ada di Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah Indonesia memberikan respon agar nantinya tidak terjadi ketersinggungan. Demo berlangsung tidak cukup lama, hanya sekitar 1 hingga 1,5 jam karena saat terjadi demo hujan kembali mengguyur kawasan tersebut. Meski demikian, salah satu orator saat terjadi hujan tetap melakukan orasinya, namun setelah itu ia menghentikan orasi tersebut dan massa kembali membubarkan diri. Dalam aksi demo kali ini, ratusan personil kepolisian diterjunkan di lokasi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Selain itu, petugas internal dari Kedutaan Besar Singapura juga ikut mengamankan jalannya demonstrasi ini. Demonstrasi berlangsung damai dan tidak ada insiden apapun dalam demonstrasi tersebut. Itu kita. Ya, baik. Terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluhkan cuaca yang panas. Tak hanya mengganggu kenyamanan manusia, kenaikan suhu yang ekstrim tersebut nyatanya juga berpengaruh terhadap kenyamanan kucing dan anjing.
Dokter hewan Kurnia Suwanda mengatakan kondisi kesehatan kucing di rumah juga bisa dipengaruhi oleh cuaca. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Ya, Firda, cuaca yang panas tidak hanya mempengaruhi kenyamanan manusia saja ya Tribuners, namun kenyataannya cuaca panas juga bisa berdampak terhadap hewan peliharaan khususnya seperti anjing dan juga kucing. Nah, bagi Anda nih yang memiliki anabul di rumah perlu untuk mengetahui bahwa cuaca panas juga bisa berdampak terhadap kesehatan anabul di rumah. Seperti yang dikatakan oleh Dokter Hewan Kurnia Suwanda dalam acara talk show bersama Lus Petco di Pantai Indah Kapuk hari ini, hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Nah, ia menjelaskan bahwa sebetulnya kucing dan anjing umumnya memiliki perbedaan terhadap kemampuan bertahan di tengah suhu panas. Untuk kucing sendiri normalnya bisa bertahan di suhu mulai dari 30 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius gitu. Tapi kalau untuk anjing, nah biasanya itu berada di rata-rata suhu 38 derajat Celcius hingga 39 derajat 2 Celcius. Nah, memang suhu yang terlalu panas bisa berdampak terhadap kesehatan anabul sendiri. Nah, beberapa masalah kesehatan yang mungkin saja terjadi bisa dari misalnya mulai dari masalah kulit, kemudian yang terparah hingga heat stroke begitu. Nah, adapun untuk ciri-ciri yang bisa dikenali apabila anabul di rumah dirasa sudah terlalu kepanasan, pertama bisa dilihat dari bagian tubuh yang tidak berbulu begitu nih Tribuners, karena menurut Dokter Kurnia sendiri hal ini dikarenakan kucing atau anjing hanya memiliki pori-pori di area tertentu saja, misalnya seperti pada bagian paw dan juga hidungnya. Nah, apabila pada bagian-bagian tersebut dirasa sudah sangat kering, bisa jadi anabul Anda sedang merasa kepanasan begitu. Nah, untuk masalah kulit sendiri memang owner atau pemilik anabul sendiri harus tahu nih bahwa sebetulnya masalah kulit itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya bisa karena bakteri dan juga karena jamur. Oleh sebab itu perlu hati-hati dalam penanganannya karena berbeda penyebabnya, tentu berbeda pula penanganannya ya Tribuners. Nah, untuk jenis bakteri sendiri memang menurut penjelasan Dokter Kurnia bisa berkembang biak di bawah suhu panas. Oleh sebab itulah perlu kehati-hatian juga dalam penanganannya. Nah, sedangkan untuk heat stroke memang tidak spesifik hanya di anjing atau kucing, namun memang resiko ini pasti ada. Oleh sebab itu menurut dia salah satu yang rentan terkena heat stroke ini diantaranya adalah jenis anabul long hair yang memang memiliki ukuran bulu panjang begitu ya Tribuners. Nah, kemudian juga ada beberapa ciri-ciri yang bisa dikenali. Misalnya saja kucing umumnya berperilaku seperti anjing dengan nafas yang terengah-engah begitu sambil mengulurkan lidah sebagai gejala awalnya. Nah, namun biasanya gejala tersebut juga dibarengi dengan gejala lain seperti anabul berliur, kemudian juga timbul warna kebiruan pada bagian lidahnya, dan jika memang sudah parah, biasanya gejala tersebut juga akan disertai dengan mimisan, batuk-batuk, atau kejang begitu. Nah, pertolongan pertama yang bisa dilakukan nih bagi Anda yang memiliki anabul di rumah apabila anabul sudah terlalu kepanasan, salah satunya bisa mengaplikasikan sesuatu yang dingin ke area pori-pori mereka. Misalnya tadi disebutkan area pori-pori itu berada di bagian-bagian tubuh yang tidak berbulu seperti paw dan juga hidungnya. Nah, kemudian yang kedua juga bisa segera membawa anabul kesayangan di rumah ke dokter hewan apabila dirasa sudah memerlukan penanganan khusus begitu Tribuners. Nah, beberapa tips dari Dokter Kurnia nih untuk memastikan anabul sehat di tengah cuaca panas, kembali ke imunitas tubuh tentunya,
karena imunitas tubuh menentukan kesehatan bagi anabul sendiri. Nah, pertama bisa dipastikan dari asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh anabul harus tepat tentunya, bisa dari makanan dan juga vitaminnya. Dan yang kedua juga jangan lupa untuk pastikan kondisi anabul tetap happy ya di rumah bersama dengan ownernya, karena tingkat mood dari anabul sendiri juga mempengaruhi stresnya, sehingga juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan anabul sendiri, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Feby Adeliana dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya. Adi Firmansyah, 26 tahun, sopir cadangan bus PO Ardiansyah yang mengalami kecelakaan tunggal di tol Surabaya-Mojokerto atau Sumo kini ditetapkan sebagai tersangka Kamis 18 Mei. Tersangka juga disebut sempat tertidur selama 2 menit saat mengemudikan bus tersebut. Sehingga sesaat setelah bus menabrak variable message signs atau VMS dan mengakibatkan 15 penumpang tewas. Ketua Subkomite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ahmad Wildan mengatakan Ade tidak merasakan apa-apa sesaat sebelum kecelakaan. Wildan mengatakan kemungkinan Ade mengalami microslip melainkan deep sleep. Sebab sebelum menabrak VMS hingga ban pecah, sopir dalam kondisi tidak sadar. Padahal kendaraan yang dikemudikan sempat bergesekan dengan guardrail sekitar 100 meter. Menurutnya, microslip adalah kondisi saat seseorang tertidur selama sekian detik dan terbangun. Kemudian dalam kasus bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut ini, sopir disebut tertidur selama sekitar 2 menit. Alasannya Ade baru tersadar kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan setelah menabrak VMS. Temuan tersebut juga dibenarkan oleh sang sopir sendiri. Ade juga mengaku sempat tertidur selama 2 menit sebelum kecelakaan terjadi. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Direktur Ditlantas Polda Jatim AKBP Didit Bambang Wibowo. Berikut liputannya untuk Anda. Mengkonsumsi narkoba. Nah, ini jenisnya masih didalami. Kalau hasil labnya dinyatakan positif ya. Kemudian perlu diketahui oleh rekan-rekan kenapa kemarin tidak ditetapkan tersangka, karena kemarin masih kondisi daripada driver tersebut masih belum sehat. Maka hari ini tadi dari hasil gelar sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya nanti lebih daripada 5 tahun. Nanti apakah di 310 ayat 4 ya, nah, 410 ayat 4 atau di 311-nya di ayat 5 di mana letak unsur kesengajaannya ya, letak unsur kesengajaannya. Jadi peralihan antara driver utama dengan rekannya ini bertepatan di rest area Saradan Ngawi, bukan di Saradan Madiun. Jadi rekannya ini tahu ya, rekannya ini tahu pada saat proses kejadian tersebut. Dan ini kan viral di media sosial, video menampilkan pasien meninggal dunia karena diduga kelalaian petugas rumah sakit di Bandung Jumat 20 Mei. Dalam video viral yang beredar, pasien meninggal karena tabung oksigen habis tak kunjung diganti oleh petugas. Sementara itu, sang suami sudah berusaha mengingatkan petugas agar segera menggantinya karena melihat kondisi istrinya mulai kritis. Mereka bahkan sempat meneriaki petugas yang menangani sang istri. Namun petugas lamban hingga sang istri meninggal dunia. Dugaan kelalaian tersebut terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasien yang meninggal diketahui bernama Asih Sekarningsih, 34 tahun, warga Gang Samsi 2, RT 8 RW 11 RW 1 maksud kami, Kelurahan Kebanwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, yang meninggal dunia. Sementara sang suami, yakni Arif Susanto, 36 tahun, mengatakan sang istri menderita kanker stadium akhir selama 9 bulan terakhir. Ia kerap mengantar sang istri bolak-balik ke RSHS untuk pengobatan. Namun Arif menyayangkan tindakan pihak RSHS yang terkesan acuh dan tak sigap menangani pasien. Selama
bulan mengalami kanker, istri Arif tak mendapatkan perawatan intensif dari pihak RSHS. Arif pun lantas membawa istrinya ke RSHS lantaran kondisi istri yang drop pada Rabu 11 Mei dengan napas yang sudah sesak dan memasuki ruang instalasi gawat darurat. Arif pun memutuskan untuk mendatangi petugas rumah sakit agar segera melihat sang istri. Kondisi sang istri saat itu semakin memburuk, wajahnya pun terlihat pucat hingga akhirnya baru diambil tindakan. Arif pun menginginkan pihak rumah sakit datang ke kediamannya dan minta maaf ke dirinya, anak-anak, orang tua korban hingga datang ke makam sang istri karena kelalaian pihak rumah sakit yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada itikat baik dari pihak rumah sakit untuk memberikan penjelasan terkait kondisi sang istri tersebut. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pihak keluarga. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ex-Bupati Banjarnegara Budi Sarwono dituntut kurungan penjara selama 12 tahun atas kasus korupsi pada Dinas PUPR Banjarnegara Jumat 20 Mei. Hal itu terungkap dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam sidang lanjutan kali ini beragendakan pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa Bupati nonaktif Banjarnegara Budi Sarwono dan Kedi Afandi juga dihadirkan secara virtual. Budi Sarwono yang mengenakan baju batik serta Kedi Afandi berbaju putih tampak fokus memperhatikan tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Sidang tersebut berjalan hampir 3 jam lantaran panjangnya bukti yang berakhir dengan tuntutan tersebut. Berkas-berkas tuntutan tersebut dibacakan oleh Mayer Fesimanjuntak, satu di antara dari 3 JPU dari KPK. Selain nominal kerugian dalam kasus tersebut, Mayer juga menyebutkan fakta-fakta yang ditemukan. Selain itu, ia menyebutkan ditemukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Budi Sarwono. Ia juga membacakan kesimpulan dari 63 saksi, termasuk saksi ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, Budi Sarwono juga meminta fee sebesar 10% dari proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara. Dilanjutkannya, dua dakwaan diajukan JPU. Yang pertama pasal 12I serta ikut serta dalam pemborongan dan menerima gratifikasi pasal 12B Undang-Undang Tipikor. JPU menuntut Budi Sarwono dipidana selama 12 tahun dengan denda 700 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 26 miliar rupiah. Sementara Kedi Afandi dipidana 11 tahun dan denda 700 juta rupiah. Terdakwa kasus dugaan tindak pidana kekerasan Irjen Napoleon Bonaparte menanggapi kesaksian MKC dalam persidangan penganiayaan terhadap YouTuber tersebut pada Kamis 19 Mei. Napoleon tak sepakat dengan kesaksian korban Muhammad Kosman alias MKC di persidangan. Napoleon mengatakan banyak pernyataan MKC saat duduk sebagai saksi dalam persidangan tersebut tak sesuai fakta, termasuk pernyataan soal pemukulan yang dilakukan oleh Napoleon secara berulang kepada MKC. Kepada awak media, Napoleon mengatakan MKC berbohong dalam kesaksiannya. Sebelumnya, MKC mempraktikkan detik-detik pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte. KC menjelaskan kronologi sekaligus mempraktikkan pemukulan tersebut dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KC dihadirkan sebagai saksi korban oleh jaksa penuntut umum. Mulanya jaksa meminta MKC menjelaskan secara detail pemukulan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Dari situ MKC menyatakan ada perdebatan antara dirinya dengan Napoleon terkait konten yang dibuatnya sehingga menimbulkan kontroversi. Perdebatan itu terjadi di kamar tahanan nomor 11 rutan Bareskrim Polri, tempat MKC diisolasi. Dari perdebatan tersebut, Napoleon Bonaparte memanggil seorang tahanan lain yang disebutnya merupakan ahli hadis. Tak lama MKC, ahli hadis yang diketahui bernama Maman Suryadi, bekas Panglima Laskar FPI, datang ke dalam kamar tahanan MKC. Maman Suryadi, kata MKC, lantas memukulnya karena merasa tidak puas dengan jawaban MKC yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Tak lama berselang, kata MKC, Napoleon Bonaparte langsung memukul dirinya sebanyak 2 kali. Setelah pemukulan tersebut terjadi, tak lama berselang ada beberapa tahanan lain yang juga ikut memukul.
Saat pemukulan berlangsung, kata MKC, Irjen Napoleon Bonaparte berhenti melakukan pemukulan dan minta tahanan lain keluar. Namun Napoleon meminta pesanan ke salah satu terdakwa lainnya. Ternyata pesanan yang dibawakan tersebut berisi feses alias yang dibungkus oleh kantong plastik. Setelah itu Napoleon meminta MKC menutup mata dan buka mulut. Tak lama berselang, Napoleon mengambil isi kantong plastik tersebut dan melumurinya ke wajah MKC. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan bahwa pentahan dari Irjen Napoleon Bonaparte terdakwa penganiayaan. Berikut liputannya untuk Anda. Tetapi sebaliknya, siapapun yang berani menghina apalagi menista akidahmu, jangan kau diam, apalagi takut. Memang kita ke masjid itu pakai sandal jepit lusuh dan kain sarung, tidak pakai sepatu atau baju bagus. Tetapi kita adalah semut hitam yang ada di mana-mana. Tunjukkanlah girohmu supaya mereka tahu diri. Ya. Hari ini kita sudah dengar pernyataan KT yang berbelit-belit, banyak tidak tahu, tidak sesuai dengan fakta, yang jelas-jelas telah membelokkan, mematahkan seluruh keterangan para pendukungnya yang di luar sana selama ini memberikan fakta-fakta pembelokan yang secara membabi buta. Bahkan dia sekarang mengaku sakit, kemudian dilanjutkan 2 minggu lagi. Apa yang menyebabkan itu? Ya. Jadi saya ingatkan kepada para pendukung penista agama yang selama ini membabi buta itu di media, saya lihat. Saya harapkan tidak ada lagi yang bisa melakukan menghina atau menista agama Islam, Allahku, Al-Quranku, dan Nabi SAW. Ya, ini adalah reaksi daripada aksi. Ya. Atraksi musik kolintang dan musik bambu menjadi sajian di kegiatan rapat kerja pengawasan ketahanan pangan Kementerian Pertanian RI pada Kamis 19 Mei. Musik kolintang dan musik bambu merupakan kesenian khas suku Minahasa. Musik kolintang terbuat dari bilah mayu, merupakan musik yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tongkat kecil. Sementara musik bambu, musik yang terbuat dari bambu dengan beragam alat musik berbentuk sebuah orkestra instrumental. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi di Kota Manado, di Kementerian Pertanian itu menyelenggarakan rapat kerja pengawasan ketahanan pangan. Kegiatan ini dihadiri oleh Irjen Kementerian Pertanian Pak Yan, di mana salah satu atraksi yang ditampilkan dalam kegiatan ini yaitu musik kolintang dan musik bambu. Ada juga sebenarnya tari-tarian namanya tarian pemasaran. Tapi khusus untuk musik kolintang dan musik bambu ini memang kesenian asal Minahasa, di mana untuk musik kolintang ini merupakan musik yang dimainkan oleh beberapa orang, ada lima pemainnya dengan alat musiknya dengan ukuran yang berbeda-beda, di mana di situ pemainnya memukul bilah kayu dengan batang kayu yang kecil. Musik kolintang ini juga sedang berupaya untuk masuk menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sementara untuk musik bambu ini, musik yang merupakan semacam orkestra musik, karena banyak alat musik yang dimainkan dalam orkestra ini, di mana kebanyakan alat-alat musik ini yang dimainkan ini terbuat dari bambu, tapi misalnya seruling, ada trompet, tapi tidak semuanya juga dari bambu, karena ada juga yang berbahan logam dengan trompet besar. Ini dimainkan dengan cara tiup. Ada juga kapuraca, ada juga beberapa jenis yang dimainkan
kemudian musik bambu ini, kemudian ada seorang dirijen yang memandu untuk orkestra dari musik bambu ini. Memang musik bambu dan musik bambu ini cukup menarik perhatian peserta yang hadir, karena yang mereka memainkan lagu-lagu khas Minahasa, tapi tidak hanya lagu khas Minahasa, tapi lagu-lagu modern yang dimainkan. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan Rio Nur dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Dikabarkan menyerahkan diri ke polisi pada Kamis 16 Mei. Terduga teroris tersebut berinisial MRW, berusia 22 tahun. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan MRW menyerahkan diri pada Rabu 18 Mei sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Ramadan menjelaskan MRW yang merupakan warga desa Bega, Kecamatan Poso, pesisir Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang menyerahkan diri di Desa Bahwa, Reko, Kecamatan Bungu Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ramadan mengatakan MRW terlibat dalam 2 kali kegiatan, yakni melakukan idat atau pelatihan perang dan membaiat diri ke ISIS. Penyerahan diri MRW ini kemudian membuat DPO MIT Poso hanya 2 yang tersisa. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Rudi Sufaryadi mengatakan masih ada 2 DPO MIT Poso yang bergerak, yang meminta kedua DPO tersebut segera menyerahkan diri. 2 DPO yang tersisa adalah Askar alias Jahit alias Pak Guru dan Nai alias Galuh alias Muklas. Menurut Rudi, Satgas Operasi Mandaguraya memberikan kesempatan kepada 2 DPO MIT Poso tersebut untuk menyerahkan diri secara baik-baik kepada Polri maupun TNI. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili guru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.